Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memasuki pembahasan materi, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran kita pada hari ini ialah tema 2, subtema 4, menyayangi hewan, pada halaman 72. Pada muatan bahasa Indonesia, yaitu merawat ayam. Ayam termasuk dalam salah satu hewan ternak. Nah, berikut ini ada cara-cara dalam merawat ayam. Yang pertama, membuat kandang ayam. Yang kedua, membersihkan kandang ayam secara rutin. Yang ketiga, memberikan makan dan minum secukupnya. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kelayakan kandang ayam. Dan yang kelima, memberikan vaksin agar ayam tidak mudah terkena penyakit. Lanjut pada muatan matematika pada halaman 73, yaitu pecahan. Pecahan merupakan suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Guna lebih memahami mengenai pecahan, perhatikanlah contoh berikut ini. Ibu membeli sebuah semangka. Ibu ingin membagi 2 semangka untuk diberikan kepada bibi. Nah, maka kita akan tulis tadi buah semangkanya ada sebuah atau 1 biji. Lalu dibelah 2 karena ingin dibagi 2, maka kita tulis 1 dibagi 2. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, maka kita akan menulisnya yaitu 1 per 2. Jadi nilai 1 semangka yang telah diiris adalah 1 per 2. Muatan SBDP pada halaman 74. Membuat keterampilan dengan teknik potong. Keterampilan yang dibuat dengan teknik potong ialah montase. Nah, di sini ada Mita dan Nia yang ingin membuat sebuah hiasan dinding. Nia memiliki gambar ayam, sedangkan Mita memiliki kertas warna-warni. Mereka ingin menghias gambar ayam dengan potongan kertas warna-warni. Guna memotong kertas, mereka membutuhkan gunting. Setelah menggunting sesuai dengan ukuran yang dikehendaki, mereka menempelkan potongan kertas pada gambar ayam dengan lem. Nah, apa yang dibuat oleh Mita dan Nia itu termasuk dalam karya seni montase, yaitu menempel sebuah potongan-potongan pada gambar. Pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini kita akan membahas tentang hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha peternakan banyak dijumpai di pedesaan karena lahannya yang masih luas. Guna mendapatkan manfaat hewan ternak, maka harus dilakukan perawatan yang baik. Langsung pada muatan bahasa Indonesia, yaitu cara merawat sapi. Sapi termasuk dalam salah satu hewan ternak. Sapi adalah hewan yang dimanfaatkan tenaganya, susunya, dan dagingnya. Banyak olahan makanan yang menggunakan daging sapi seperti soto, bakso, rawon, dan lain sebagainya. Sementara zaman dahulu sapi digunakan untuk membajak sawah. Supaya sapi dapat tumbuh, maka harus memperhatikan cara perawatannya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah kandang dari bambu maupun kayu yang lain. 2. Berilah kayu atau jerami sebagai alas tidur sapi. Yang ketiga, gantilah jerami atau kayu jika basah. Yang keempat, lakukan pembersihan kandang 3 hari sekali. Yang kelima, sebelum dan setelah membersihkan kandang, cuci tanganmu dengan sabun anti kuman. Dan yang keenam, berilah sapi makan rumput serta minum pada tempat yang telah disediakan. Dan yang ketujuh,
mandikan sapi setidaknya 2 minggu sekali menggunakan air yang mengalir. Muatan PPKN di halaman 76. Peran keluarga Edo dalam merawat sapi di halaman 76. Ayah Edo adalah seorang peternak sapi. Ayah Edo memiliki 5 ekor sapi yang ditempatkan di belakang rumah. Edo membantu ayah untuk mengganti air minum sapi dan memberikan makanan. Ayah bertugas untuk memandikan sapi. Saat sapi dimandikan, ibu membersihkan kandang sapi. Edo juga sering ikut ayah untuk mencari rumput. Rumput merupakan makanan utama sapi. Setiap anggota keluarga Edo memiliki peran yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja sama dalam merawat hewan peliharaan akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Muatan PJOK pada halaman 76 sampai dengan halaman 77 yaitu gerakan mendorong. Gerakan mendorong dilakukan pada benda yang diam. Benda diam yang digunakan adalah tembok. Caranya itu mendorong menggunakan kedua tangan. Mendorong dapat melatih kekuatan tangan. Perhatikan cara mendorong tembok sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak di depan tembok. Yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu. Yang ketiga, jarak antar kaki dengan tembok atau pohon 50 cm. Nah, kalian juga bisa menggunakan pohon atau juga tembok sebagai alat untuk tempat mendorong. Yang keempat, tegakkan kepala dan arahkan pandangan ke depan. Yang kelima, letakkan kedua telapak tangan pada permukaan tembok. Dan yang keenam, dorong tembok dengan kedua telapak tangan. Olahraga ini dapat kalian lakukan di mana saja, bisa di rumah, bisa di sekolah. Pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang ikan. Ikan memiliki banyak jenis dan manfaatnya. Ada ikan yang dimanfaatkan dagingnya, dan ada ikan yang digunakan sebagai hiasan disebut ikan hias. Ikan hias membutuhkan tempat yang bersih. Ikan hias dapat ditempatkan di akuarium dan diletakkan di ruang keluarga. Melihat ikan hias dapat membuat bahagia bagi penghuni rumah. Tentunya pemilik ikan harus merawat ikan dengan baik. Langsung pada muatan bahasa Indonesia di halaman 78, cara merawat ikan lele. Salah satu ikan yang dapat diternak ialah ikan lele. Ikan lele salah satu ikan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Salah satu hidangan yang biasanya digunakan untuk makan ialah ikan lele. Biasanya dibuat sebagai hidangan pecel lele. Untuk mendapatkan ikan lele yang berkualitas diperlukan perawatan seperti berikut ini. Yang pertama, menyiapkan media kolam ikan dari terpal. Yang kedua, pilih bibit lele yang unggul, yang sehat, dan yang lebih besar. Yang ketiga, air di kolam ikan dapat diganti sebulan sekali. Yang keempat, berikan makan ikan lele dengan pelet. Yang kelima, ikan lele dapat dipanen setelah 3 bulan. Muatan SBDP. Di sini ada cara bagaimana membuat boneka ikan dari kardus bekas. Nah, kalian bisa membaca cara-caranya pada buku LKS kalian masing-masing di halaman 78. Muatan matematika di halaman 79. Nilai pecahan. Langsung pada contoh soal. Ibu membuat kue bolu berbentuk lingkaran. Ibu akan membagi 3 kue bolu itu untuk ayah, Lisa, dan ibu. Setelah dipotong menjadi 3, masing-masing kue memiliki nilai 1/3. Pecahan 1/3 memiliki nilai pembilang 1 dan penyebut 3. Nilai pembilang 1 itu berasal dari kue bolu yang awalnya 1 sehingga menjadi penyebutnya 3 karena 1 kue dibagi 3 untuk ayah, Lisa, dan ibu, sehingga ditulis pecahannya 1/3 atau 1 dibagi 3.
Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangatlah dalam belajar. Perbanyaklah membaca buku-buku materi yang ada di LKS maupun buku-buku lainnya yang menunjang pembelajaran. Tetap disiplin dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan dengan tepat waktu. Perbanyaklah latihan menulis dan juga latihan membaca. Ibu juga ingin mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan dan beristirahat yang cukup, serta selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M sebagai berikut. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.